Saat berada di dalam kamar Dian, Randy kemudian membaringkan Dian di atas kasurnya. Randy terlihat bingung melihat pakaian Dian masih basah kuyup. Bagaimana cara mengganti baju gadis ini? Batin Randy. Randy mematikan AC di kamar itu, lalu berusaha membangunkan Dian. Dian, buka matamu. Dian, cobalah untuk membuka matamu. Kamu dengar aku kan, Dian? Dian tak juga kunjung sadar. Randy kemudian berkata dalam hatinya, gadis ini benar-benar bikin susah. Dia pakai pingsan segala lagi. Randy kembali mencoba membangunkan Dian. Dian, jangan bercanda. Ayo bangun dan ganti pakaianmu. Jika tidak, kamu bisa masuk angin. Tetapi Dian tak juga sadarkan diri. Randy kemudian mendekatinya. Dian, aku katakan sekali lagi, bangun dan ganti pakaianmu. Jika kamu tidak mau bangun, aku yang akan melakukannya. Kamu tahu kan jika aku yang melakukannya? Itu artinya aku bisa melihat. Perkataan Randy belum selesai. Tiba-tiba tangan Dian memukul wajahnya dengan pelan. Randy cukup kaget dengan hal itu. Randy kembali berkata, kalau begitu bangun dan ganti pakaianmu. Suara Dian terdengar lirih. Tolong bantu aku untuk bangun. Akhirnya Randy pun membantu Dian untuk bangun, lalu menyandarkan tubuh Dian. Dian menunjuk sebuah lemari. Bisakah kamu membantuku mengambilkan pakaian untukku di dalam lemari itu? Randy terlihat tidak suka diperintah oleh Dian. Tetapi karena dalam keadaan seperti ini, dia harus melakukannya. Randy pun berjalan dan mengambil sebuah baju untuk Dian. Baju yang diambil Randy itu terlihat sangat seksi. Randy kemudian menyerahkan baju itu pada Dian. Dian berkata, bukan baju itu, tapi baju yang lain. Randy tetap menyerahkan baju itu pada Dian. Memangnya kenapa kalau baju ini? Baju ini terlihat bagus. Kamu pasti akan terlihat seksi jika memakainya. Mumpung mama dan papa tidur, apa salahnya jika kamu memakai ini di hadapanku? Tiba-tiba saja kaki Dian menendangnya. Mungkin karena Dian tidak suka mendengar perkataan Randy. Karena marah, Randy pun akhirnya berjalan ke arah pintu meninggalkan Dian. Namun saat dia hendak membuka pintu, dia kembali melirik Dian yang terlihat lemas, masih dalam posisi sebelumnya. Randy kembali berjalan menuju ke arah lemari dan mengambil pakaian Dian yang lain, lalu menyerahkannya pada Dian. Setelah itu Randy kembali berkata, cepat pergi ke kamar mandi dan ganti pakaian. Dengan bantuan Randy, Dian berjalan ke kamar mandi, lalu mengganti pakaiannya. Setelah mengganti pakaian, Dian kembali keluar. Dia masih melihat Randy duduk di atas tempat tidurnya sambil menunggunya. Saat Dian berdiri di hadapannya, Randy kemudian berdiri lalu menyuruh Dian untuk berbaring kembali. Istirahatlah, aku akan kembali ke kamarku. Setelah mengatakan hal itu, Randy kemudian berjalan hendak keluar. Lalu suara Dian kembali terdengar. Ren, aku sangat kedinginan. Randy menghentikan langkahnya dan berbalik melihat Dian yang terbaring lemah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dian tak berkata apapun. Randy kembali merasa kasihan pada Dian. Akhirnya, Randy pun kembali mendekatinya. Selimut ini cukup tebal. Apakah ini belum cukup membuatmu hangat? Dian hanya menggelengkan kepalanya.
Randy yang saat ini duduk di samping Dian kembali berkata, "Makanya, kalau keluar jangan lama-lama. Jika melihat cuaca sudah mendung, seharusnya kamu pulang. Tidak perlu menunggu sampai..." Perkataan Randy belum selesai. Dian langsung memeluk tubuhnya. Randy terlihat sangat kaget. Lalu dia memandang wajah Dian yang sedang berusaha memejamkan matanya. Dengan perlahan Randy kemudian membelai wajah Dian yang begitu dingin. Lagi-lagi Randy merasa kasihan. Dia pun mengurungkan niatnya untuk kembali ke kamarnya. Randy lalu bersandar dan mendekap tubuh Dian yang saat ini berada dalam pelukannya. Tanpa dia sadari, akhirnya Randy pun tertidur di kamar Dian. Bahkan tidak itu saja. Sepanjang malam itu, Dian tidur dalam pelukan Randy. Keesokan paginya, ketika Dian membuka mata, dia tampak begitu kaget melihat dirinya dalam pelukan Randy. Dia pun bangun begitu cepat. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Mengapa Randy tidur di sini? Dian kemudian melihat seluruh tubuhnya. Oh, syukurlah tidak terjadi apapun. Dian kemudian teringat apa yang terjadi semalam. Oh iya, semalam kan aku kehujanan dan aku pingsan. Dian juga teringat ketika Randy membantunya mengambil bajunya. Dian kemudian melirik jam dinding yang ada di kamarnya itu. Ya ampun, hari ini kan aku kuliah. Dengan cepat Dian membangunkan Randy. Randy bangun. Tetapi Randy masih sulit untuk membuka matanya. Dia kembali mengulang perkataannya. Randy, ayo cepat bangun, kita harus kuliah. Randy kemudian membuka matanya. Kini Randy yang begitu terkejut melihat Dian di hadapannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dian kembali berkata, seharusnya aku yang bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Coba lihat, ini kamar siapa? Randy kemudian melihat ke sekeliling kamar itu. Akhirnya dia pun teringat bahwa semalam dia berusaha menghangatkan tubuh Dian. Ini semua karena kamu, kata Randy dengan wajah marah. Dian mengerutkan keningnya. Kenapa karena aku? Randy kemudian berdiri. Ya jelas saja semuanya karena kamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak mungkin ada di sini. Lain kali, kamu tidak boleh lagi keluar dengan teman-temanmu itu. Menyusahkan saja. Kata Randy lalu berjalan keluar dari kamar Dian yang terlihat tidak terima perkataan Randy padanya. Lalu Randy berlari menuju kamarnya karena tidak ingin papa dan mamanya sampai tahu jika malam itu dia tidur bersama Dian. Setelah mandi dan bersiap-siap, Randy dan Dian bersama dengan kedua orang tua Randy sarapan. Saat itu, Randy dan Dian hanya diam saja. Namun sesekali pandangan mereka bertemu, membuat mereka terlihat menahan malu satu sama lainnya. Saat berjalan menuju kampus, jarak di antara mereka begitu jauh. Dian terus berjalan sambil menunduk. Sementara Randy terus melihat ke arah yang lain. Tetapi ketika mereka berada di pintu kelas, keduanya hampir saja bertabrakan. Randy berkata dengan kesal, "Kalau sedang berjalan, matanya dipakai dong." Dian tidak mau kalah. Lalu apa bedanya aku dengan kamu? Randy tidak menghiraukan perkataan Dian. Randy kemudian masuk dan langsung duduk di kursinya. Begitu pula dengan Dian.
Saat jam istirahat, Evan secara diam-diam langsung duduk di samping Dian. "Bagaimana jawabanmu, Dian?" Dian terlihat bingung, harus menjawab apa. Lalu dia melirik Randy yang sedang serius membaca bukunya. Dian kembali melihat Evan yang berada di sampingnya. "Maaf ya Evan, aku belum bisa menjawabnya sekarang. Bagaimana kalau besok?" "Besok, aku akan memberikan jawabanku saat di restoran." Evan kemudian mengangguk sambil tersenyum, lalu mengajak Dian ke kantin. "Pasti kamu lapar. Sekarang ayo kita ke kantin." Dian pun tidak mampu untuk menolak ajakan Evan. Lalu keduanya ke kantin bersama-sama. Ketika Dian berjalan pulang sambil tersipu-sipu malu, tiba-tiba Randy mendekatinya. "Jadi Evan sudah mengatakan cinta sama kamu. Wah, selamat ya. Akhirnya ada juga cowok yang suka sama kamu. Pasti rasanya sangat bahagia." Dian tidak menyangka Randy tahu akan hal itu. "Maksud kamu apa?" Sambil berjalan, Randy tersenyum dengan kedua tangan di dalam saku celananya. "Jangan pura-pura tidak tahu maksudku. Oh iya, dicintai oleh teman kuliah sekaligus sebagai bos itu pasti rasanya sangat menyenangkan, bukan? Pasti kamu lebih bersemangat ketika berada di tempat kuliah, bahkan di tempat kerjamu sekalipun." Dian tidak menghiraukan perkataan Randy. Lalu dia berjalan lebih cepat di depan agar Randy tak lagi mengejeknya. Saat Dian keluar dari kamarnya, hendak pergi ke tempat kerja, Randy yang berada di teras rumah lantai 2 rumahnya berkata pada Dian, "Hanya sekedar masukan saja. Sebelum mengatakan iya pada Evan, sebaiknya kamu pikir-pikir dulu. Apakah dia serius denganmu atau hanya sekedar untuk mengisi waktu kosongnya saja?" Dian kemudian menghentikan langkahnya sambil melirik Randy yang sedang memainkan androidnya. Lagi-lagi Dian tidak menghiraukan perkataan Randy padanya. Dian tahu betul, Randy selalu saja berusaha mengganggunya dan menjelekkan Evan di hadapannya. Saat Dian hendak kembali melangkah, suara Randy kembali terdengar. "Jika kamu pulang lewat dari jam 10:15, aku yakinkan bahwa pintu pagar terkunci untukmu. Jadi silahkan tidur di luar. Karena aku tidak bisa menghabiskan waktuku hampir setiap malam hanya untuk menunggu kedatanganmu." Dian kembali melihat Randy yang sedang berjalan menuju arahnya. "Maksudmu, setiap malam yang membuka pintu pagar dan membuka pintu rumah untukku, kamu?" Randy kemudian menghentikan langkahnya, tepat di hadapan Dian. "Kalau bukan aku, kamu pikir siapa? Di jam seperti itu, papa dan mama sudah tidur. Tidak mungkin Evan kan yang melakukan itu semua untukmu." Randy kemudian meninggalkan Dian dan masuk ke kamarnya. Sementara Dian hanya diam memikirkan perkataan Randy padanya. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, setiap malam Randy membaca majalah di ruang keluarga sambil sesekali melihat jam. Ya, mungkin benar yang dikatakan Randy. Hampir tiap malam, dia menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu kedatangan Dian pulang. Waktu menunjukkan jam 10:20, tetapi Dian tak juga kunjung datang. Randy mulai merasa marah. Dia berpikir bahwa Dian lupa dengan pesannya agar pulang tepat waktu.
Randy kemudian keluar untuk memastikan pintu pagar sudah terkunci atau belum. Namun setelah Randy mengecek kunci pagar itu, tanpa sengaja Randy melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Tak jauh darinya, Randy melihat Dian sedang bersama dengan Evan. Meski tidak terlalu tampak jelas karena suasana malam itu sangat gelap, tetapi Randy yakin dengan apa yang dia lihat. Saat itu, Evan sedang mencium bibir Dian, dan Dian terlihat menikmati ciuman yang diberikan oleh Evan padanya.